semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, channel YouTube Vina Najah Aini pada Learning Journal minggu ke-13. Oke, di minggu ke-13 ini seperti biasa ada 3 orang yang maju ke depan kelas untuk public speaking. Oke, langsung aja kita lihat ya. Dan negara kita ini masuk di urutan nomor kelima. Itu udah benar-benar parah bukan? Iya. Ya kan? Iya. Nah, teman-teman yang kita punya nih, skill yang kita punya ini tuh bisa menjadi sesuatu yang bisa memotivasi diri kita. Nah, pada hari ini saya juga mengajakin teman-teman semua untuk memahami gimana caranya skill yang kita punya ini tuh menjadi sesuatu yang bisa memotivasi dan atau mencapai sesuatu. Nah, apa sih itu FOMO? Teman-teman tahu nggak FOMO itu apa? Ikut-ikutan. Iya. Oke teman-teman, sebelumnya aku mau nanya dulu nih, kalian pernah nggak sih ngerasa semangat setelah ngedengar seseorang ini berbicara, atau mungkin pernah ngerasa tersentuh karena sebuah nasihat sederhana gitu? Nah, tanpa kita sadari, dalam kehidupan sehari-hari kita ini sering mendengar ceramah maupun motivasi. Nah, keduanya ini sama-sama disampaikan di depan banyak orang, sama-sama menggunakan kata-kata, tetapi ternyata memiliki tujuan dan cara penyampaian yang berbeda. Nah, hari ini di Learning Journal minggu ke-13 ini kita akan membahas tentang perbedaan dan persamaan ceramah dan motivasi, sekaligus bagaimana cara menyusun motivasi, pesan motivasi atau persuasi yang baik. Oke, sebelum masuk ke pembahasan utamanya, kita bayangin dulu nih teman-teman. Di sebuah situasi ada seorang mahasiswa yang mulai merasa malas kuliah karena tugasnya numpuk dan nilainya jadi menurun. Nah, kemudian ia mendengar ceramah atau motivasi tentang pentingnya menuntut ilmu dan tanggung jawab sebagai pelajar. Nah, dari ceramah itu ia mendapatkan pengetahuan dan pemahaman baru. Namun di sisi lain, ketika ia mendengar seorang motivator berkata, "Kegagalan hari ini bukan akhir dari segalanya, tetapi awal untuk menjadi lebih kuat." Nah, mahasiswa itu mulai merasa semangat lagi untuk berkuliah dan mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, dari contoh tadi kita bisa melihat bahwa ceramah ini lebih banyak memberikan pengetahuan dan pemahaman. Nah, sedangkan motivasi ini lebih menekankan dorongan semangat dan perubahan sikap. Oke, ceramah di sini itu adalah penyampaian ajaran, informasi, atau nasihat secara lisan kepada orang banyak dengan tujuan memberikan pemahaman dan pengaruh tertentu. Biasanya ceramah ini dilakukan secara lebih formal, misalnya di kelas, pengajian, seminar, atau kegiatan keagamaan lainnya. Nah, dalam ceramah pembicara ini lebih dominan menjelaskan materi, sementara audiens mendengarkan. Nah, menurut Mahfudz Salahuddin dan beberapa ahli lainnya, metode ceramah adalah cara penyampaian bahan pelajaran secara lisan oleh guru di depan satu kelas atau kelompok. Nah, jadi inti utama dari ceramah ini adalah memberikan informasi atau ilmu pengetahuan kepada pendengar. Nah, sementara itu, motivasi ini merupakan dorongan yang muncul di dalam diri seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, motivasi ini membuat seseorang ingin bergerak, berubah, dan berkembang. Nah, motivasi ini tidak hanya berasal dari diri sendiri, tapi juga bisa muncul karena pengaruh lingkungan atau orang lain. Nah, contohnya ketika kita melihat teman berhasil mencapai prestasi, kita menjadi terdorong untuk ikut berkembang juga. Atau saat mendengar kata-kata penyemangat dari orang tua, guru, maupun motivator, kita merasa memiliki energi baru untuk bangkit lagi. Nah, di dalam motivasi terdapat 2 jenis utama nih teman-teman. Yang pertama itu ada motivasi intrinsik,
yaitu dorongan yang muncul dari dalam diri sendiri tanpa harus dipaksa oleh orang lain. Misalnya, seseorang rajin belajar karena memang ingin sukses dan ingin membanggakan orang tua. Yang kedua adalah motivasi ekstrinsik, yaitu dorongan yang muncul dari faktor luar. Contohnya, seseorang belajar karena ingin mendapatkan hadiah, pujian, atau nilai yang bagus. Nah, selain itu, dalam penyampaian motivasi biasanya terdapat unsur persuasif. Nah, persuasif adalah cara berbicara yang bertujuan mengajak atau memengaruhi orang lain tanpa paksaan. Jadi, kata-kata yang digunakan ini harus mampu menyentuh emosi dan pikiran pendengar. Nah, lalu ada perbedaan utama antara ceramah dan motivasi nih teman-teman. Ceramah ini lebih fokus pada penyampaian ilmu pengetahuan dan biasanya komunikasinya ini cenderung satu arah. Pembicara menjelaskan materi dan audiens mendengarkan. Nah, sedangkan motivasi ini lebih fokus pada membangkitkan semangat, mendorong tindakan, dan memengaruhi kondisi psikologis seseorang. Nah, penyampaiannya ini biasanya lebih interaktif, energik, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, walaupun berbeda, keduanya ini juga memiliki beberapa persamaan teman-teman. Yang pertama ini ceramah dan motivasi itu sama-sama disampaikan oleh pembicara di depan audiens. Nah, yang kedua itu keduanya sama-sama bertujuan memengaruhi pendengar baik dari sisi pemahaman maupun dari semangatnya. Nah, yang ketiga itu keduanya ini menggunakan media lisan seperti kata-kata, intonasi suara, ekspresi, dan cara berbicara. Nah, dan yang terakhir ini keduanya dapat dilakukan secara langsung maupun virtual melalui media online. Nah, setelah memahami perbedaan dan persamaannya, sekarang kita masuk ke bagian praktik menyusun pesan motivasi atau persuasi. Nah, pesan persuasi ini adalah pesan yang bertujuan untuk memengaruhi atau mengajak orang lain agar mengikuti apa yang disampaikan tanpa adanya paksaan. Nah, tujuan pesan persuasi ini biasanya untuk membangkitkan semangat, mengubah perilaku, mengajak melakukan hal positif, atau memberi dorongan atau bertindak. Oke, ada beberapa langkah penting nih teman-teman dalam menyusun pesan motivasi atau persuasi. Yang pertama itu adalah menentukan tema. Tema harus jelas agar pembicara tidak melebar. Misalnya tema tentang semangat belajar, percaya diri, atau jangan mudah menyerah. Nah, yang kedua ini adalah membuat pembukaan yang menarik. Pembukaan sangat penting karena menentukan apakah audiens ini tertarik mendengarkan atau tidak. Nah, pembukaan ini biasanya berupa pertanyaan, cerita singkat, pengalaman pribadi, atau kutipan inspiratif. Nah, yang ketiga ini adalah menyampaikan isi pesan. Nah, pada bagian ini pembicara ini harus menjelaskan inti pembahasan dengan bahasa yang mudah dipahami dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, yang keempat adalah memberikan ajakan. Ajakan yang harus disampaikan dengan kata-kata yang positif dan meyakinkan. Contohnya seperti mulailah percaya pada diri sendiri atau jangan takut gagal karena kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Nah, dan yang terakhir adalah penutup. Penutup ini sebaiknya memberikan pesan yang kuat sehingga pesan yang disampaikan tetap diingat oleh audiens. Nah, oke, jadi kesimpulannya adalah ceramah dan motivasi ini memang memiliki perbedaan dalam tujuan dan cara penyampaiannya. Tetapi keduanya ini sama-sama penting dalam kehidupan. Nah, ceramah memberikan pengetahuan, sedangkan motivasi ini memberikan dorongan semangat. Dengan memahami cara menyusun pesan motivasi atau persuasi yang baik, kita dapat menyampaikan pesan yang lebih menarik, menyentuh, dan mudah diterima oleh audiens. Oke, mungkin cukup sampai di sini pembahasan Learning Journal pada minggu ini. Sampai ketemu di minggu selanjutnya. Bye bye.